Ini dia, Sydney Football Stadium. Patrick Kluivert sudah menjajal rumput di Sydney Football Stadium. Jadi sekiranya akan menjadi tempat di mana akan dilangsungkan pertandingan babak ketujuh atau match day ketujuh di babak ketiga. Indonesia dan yakin bisa meraih poin di laga melawan Australia pada 20 Maret nanti. Patrick Kluivert bilang, kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan latihan umpan dan penguasaan bola yang keren. Dan dia pun senang melihat pemainnya terlihat enjoy dan bugar meski baru mendarat dari penerbangan yang sangat panjang. Yang lebih menarik, Kluivert menegaskan bahwa timnas Indonesia datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan, ujarnya dengan penuh semangat. Mantap. Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 19 Maret per video ini dibuat, direkam. Ini menjadi hari pertama di mana Patrick Kluivert bisa menguji racikan lengkap. Kenapa? Karena baru kemarin malam tanggal 18 Maret malam itu pemain 29 orang pemain timnas kita ngumpul semua udah datang. Yang paling terakhir itu ada Kevin Dix dan juga siapa yang satunya ya? Ragnar Oratmangun itu datang di Australia. Tapi kalau yang Ragnar itu tidak masuk skema karena Ragnar kemudian Justin Hubner ini keduanya kena masalah akumulasi kartu. Mereka datang ke Australia untuk memberikan dukungan moral sekaligus berkenalan dengan pelatih baru dan juga mungkin bisa 1-2 kali ikutan latihan biar Kluivert bisa ngerti nih cocoknya di sebelah mana. Jadi tanggal 19 Maret bakal diuji coba bagaimana racikan lengkap yang akan ditunjukkan oleh Patrick Kluivert. Saya kurang beruntung, namun saya akan tetap mendukung dari jauh. Itulah ucapan sedih dan haru dari seorang Egy Maulana Fikri, usai harus menerima lapang dada, dicoret dari timnas Indonesia. Pencoretan Egy Maulana Fikri bukan tanpa alasan, pasalnya dirinya mengalami cedera ketika membela klubnya Dewa United. Tentunya kabar ini sangat disayangkan, mengingat Egy Maulana Fikri saat ini tengah gacor-gacornya bersama klubnya. Egy Maulana Fikri sedang gacor-gacornya mungkin setelah menikah ya. Kita kurang tahu. Agak settle gitu secara fisik mental udah settle sekali, makanya mainnya di atas lapangan juga makin gacor gitu. Tapi sayang seribu sayang, Egy yang sudah mendapatkan panggilan timnas, udah timnas calling gitu ya, itu justru berhalangan tidak bisa hadir memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert karena terhalang cedera. It's okay. Ini kabarnya Patrick Kluivert juga tidak menambah pemain yang dipanggil sebagai pengganti Egy. Jadi cukup 29 aja itu yang dipanggil tanpa Egy Maulana Fikri. Kita doakan Egy semoga cepat sembuh, recovery dari cederanya. Nanti mungkin kan pasca atau setelah Lebaran nanti akan bergulir lagi Liga. Dan juga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya timnas bisa ikut berpartisipasi gitu. Banyak pemain timnas yang sudah datang ke Australia, netizen bingung dengan keberadaan Emil Audero. Dari diantara pemain timnas yang sudah tiba di Australia, nama yang paling banyak dicari adalah Emil Audero. Pasalnya hingga saat ini, baik dari akun resmi timnas dan akun fanbase timnas lainnya, tak ada dokumentasi dirinya tiba di Bandara Sydney. Namun setelah ditelusuri ada info bahwa dia sudah tiba di Australia sejak tanggal 17 Maret kemarin. Itu diperkuat juga dengan komentar Instagram Arya Sinulinga yang menjawab pertanyaan netizen soal keberadaan Emil. Benar-benar senyap yang sesungguhnya. Netizen sudah menyebut, kasih sebutan, kasih julukan kepada Emil Audero. Si menanggung omongan bapaknya katanya. Karena kasus bapaknya sempat nyinyir gitu ya. Itu dengan sebutan El Gaib alias El Senyap, Emil Audero. Supporter timnas kita sebenarnya menunggu di bandara kapan Emil bakal landing ke Australia gitu. Tapi mereka luput, tidak ada satupun yang mendapati Emil Audero landing di bandara Australia. Tapi tahu nggak? Ternyata sejak tanggal 17 Emil sudah di Australia. Nggak ada yang tahu. Kita kira pemain timnas yang paling senyap itu Kelvin Verdong. Tidak terlalu babi bu, tidak terlalu posting di sosial media, tiba-tiba muncul pas latihan gitu ya. Ini ada yang lebih senyap, Emil Audero Mulyadi. Menarik. Ini nama pemain timnas Indonesia yang cetak gol favorit. AFC resmi merilis daftar 10 gol favorit selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini. Berdasarkan hasil voting publik, nama Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand masuk dan berada di posisi top 3. Wih, menarik. Coba kita balik lagi tadi. Marcelino Ferdinand masuk dan berada di... Oke, ini adalah top 10 goals dirilis di ini ya. Coba kita cek dulu.
Hasil selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini ada 10 gol dari, kita baca dari atas deh, Abusek Fezulaev Uzbekistan, kemudian Takumi Minamino Jepang, Son Heung-min Korea Selatan, Mehdi Gayedi Iran, kemudian Sardar Azmoun Iran, ada juga Kubo di Jepang, kemudian Rafael Strik Indonesia, Marcelino Ferdinand Indonesia juga masuk di sana. Kemudian ada Oston Urunov dari Uzbek. Wah, menarik. Golnya cakep sih. Yang Marcelino itu lawan ini Arab Saudi ya. Kalau Rafael Strik kayaknya yang ke Bahrain itu yang dari jarak jauh nih, dari luar kotak penalti. Woi, selamat. Sama-sama punya kualitas buruk. Media Australia bilang pelatih Indonesia dan Australia sebagai mediocre. Media Australia, yaitu The Roar, datang dengan tajuk sebuah berita yang cukup berani. Mereka menyebut Patrick Kluivert dan pelatih Australia Tony Popovic sebagai pelatih mediocre. Kluivert disebut mediocre karena perjalanan karirnya sebagai pelatih yang buruk. Sedangkan Popovic disebut mediocre karena pemilihan pemainnya yang kurang meyakinkan. The Roar menambahkan pertemuan kedua pelatih mediocre itu membuat mereka bertanya ke orang-orang apa yang mau ditonton dari laga pertemuan keduanya. Karena itu, mereka fans Australia sama dengan Indonesia, sama-sama khawatir dengan kualitas pelatih baru timnasnya masing-masing. Ada media Australia yang justru mendegradasi moral dari pemain-pemain atau tim Australia sendiri. Karena kan antara Indonesia dan juga Australia sedang mengalami caretaking gitu ya dari pelatih lawasnya. Kalau Indonesia ada Patrick Kluivert gitu ya. Di Australia juga begitu, di mana pelatih lawasnya itu emang mengundurkan diri, isunya itu gara-gara hasil buruk. Salah satunya adalah imbang di GBK kan gitu. Sampai-sampai harus mengundurkan diri pelatih Australia. Nah, sekarang diganti dengan pelatih yang baru. Dan uniknya media Australia menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih mediocre. Serius nih. Udah mulai nyentil-nyentil loh, Patrick Kluivert loh disebut pelatih mediocre loh. Aura World Cup terpancar di sesi latihan perdana timnas. Patrick Kluivert yakin bisa menang lawan Australia. Patrick Kluivert akhirnya secara resmi memimpin latihan perdananya di timnas Indonesia. Latihan tersebut berlangsung di sebuah stadion kecil kota Sydney, tepat pada malam harinya tanggal 18 Maret 2025. Terlihat para pemain pun berlatih dengan cukup antusias di bawah Kluivert. Aura-aura World Cup-nya benar-benar terpancar dari latihan para pemain timnas kemarin. Melihat hal itu, Kluivert senang dengan kondisi pemain. Dia mengatakan semua pemain terlihat bugar dan dia optimis untuk meraih kemenangan lawan Australia. Mantap, kemarin sudah dipastikan oleh tim dari Patrick Kluivert, tim fisik ya, yang sudah ngecek satu persatu pemain. Tidak ada yang mengalami cedera, tidak ada yang mengalami keluhan secara fisik. Jadi Patrick Kluivert merasa senang, semua dalam kondisi fit, yang bisa dimainkan bakal dimainkan penuh. Dan tidak ada alasan, gak ada pilihan pemain yang sehat seperti yang dialami oleh Australia. Banyak sekali pemain dari tim Australia yang kena cedera, kena azab kali ya. Ini dia, Sydney Football Stadium. Patrick Kluivert sudah menjajal rumput di Sydney Football Stadium. Jadi sekiranya akan menjadi tempat di mana akan dilangsungkan pertandingan babak ketujuh atau match day ketujuh di babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Australia versus Indonesia. Kita harapkan bisa meraih poin penuh di beberapa pertandingan terakhir ini ya teman-teman semuanya, agar supaya kita tidak perlu ke babak keempat di kualifikasi, kita bisa langsung meraih posisi kedua. Karena Jepang belasan poin, 16 beberapa poin, itu sangat sulit dikejar ya kan. Oke, biarlah posisi pertama itu milik Jepang, tapi kita amankan posisi kedua. Karena ada Australia di posisi kedua sekarang dengan poin 7, itu cuman berjarak 1 poin saja dengan tim-tim sisanya di grup C ini, termasuk Indonesia. Artinya kalau misalkan Australia nanti dikalahin, kita berpeluang nanti di pertandingan 3 sisanya kita juga menang misalkan, itu kita bisa ngamanin posisi kedua dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Menarik, hey.
Baru latihan perdana, Patrick Kluivert singgung tentang passing dan possession para pemain timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, baru aja memimpin latihan perdananya di Sydney dan vibe-nya benar-benar positif. Dia terkesan banget dengan kualitas pemain-pemain timnas Indonesia dan yakin bisa meraih poin di laga melawan Australia pada 20 Maret nanti. Patrick Kluivert bilang, kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan latihan umpan dan penguasaan bola yang keren. Dan dia pun senang melihat pemainnya terlihat enjoy dan bugar meski baru mendarat dari penerbangan yang sangat panjang. Yang lebih menarik, Kluivert menegaskan bahwa timnas Indonesia datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan, ujarnya dengan penuh semangat. Mantap, sebuah kepercayaan diri yang kita harapkan dari seorang pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kita datang bukan untuk bertahan, tapi kita datang untuk menang. Itu artinya harus ada gol yang dilesakkan lebih banyak daripada gol yang dilesakkan oleh Australia. Benar begitu? Harapan kalian seperti apa nanti? Bukan nanti sih, besok ya, tanggal 20 Maret pertandingan antara Australia dan versus Indonesia. Coba prediksi kalian, tulis di kolom komentar.